Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan fikih al-asma'il husna Fadilatul Syekh Muhammad Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullah. Baik, kita masih pembahasan tentang bahwasanya nama-nama Allah itu merupakan nama yang khusus bagi Allah yang sesuai dengan kemuliaan dan keagungannya. Baik, kita masuk di halaman 55. Wal hayatu al mudhafatu ilal makhluk. Jadi kita katakan di pertemuan sebelumnya bahwasanya manusia itu hidup, Allah juga hidup. Nah, tapi jika kata hidup itu disandarkan kepada Allah, maknanya akan berbeda jika kata hidup itu disandarkan kepada makhluk. Wal hayatul mudhafatu ilal makhluk. Adapun kehidupan atau al haya yang disandarkan kepada makhluk itu adalah hayatun mukhtassatun bihi. Itu hayah yang khusus untuk makhluk. Ya, bihi di sini hi kembalinya ke al makhluk. Taliqu bi dha'fihi, yang sesuai, ya. Hayah itu sesuai dengan dha'fihi dan kelemahan manusia tersebut. Wa naqsihi, sesuai dengan kekurangannya. Wa qaunihi makhluqan, dan keberadaannya sebagai suatu makhluk. Kaun artinya keberadaannya, eksistensinya sebagai seorang makhluk. Baik. Wahia hayatun masbuqatun bi'adamin. Ya, kalau hayah disandarkan kepada manusia, kepada makhluk, itu adalah hayah yang didahului oleh adanya ketiadaan. Manusia itu tidak ada dulu baru menjadi ada. Berarti manusia diawali oleh ketiadaan. Ya, tapi Allah tidak. Kama qala subhanahu, sebagaimana contohnya sebagaimana dalilnya firman Allah dalam Quran surah Al-Insan ayat 1, hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Apakah telah datang pada manusia suatu masa di mana, suatu waktu dari masa di mana mereka bukan sesuatu yang disebutkan. Maksudnya sesuatu yang disebutkan berarti dia tidak ada, ya. Dia tidak ada sehingga tidak tersebut. Karena tidak ada, sesuatu yang tidak ada, bagaimana untuk menyebutnya? Ayilatun ila mautin wa halak, yang akan menuju kematian dan kehancuran, akan hilang juga nanti, ya. Akhirnya tidak akan selama-lamanya ada di muka bumi ini. Allah katakan kullu syai'in halikun illa wajha, ya, segala sesuatu halikun itu akan halik, akan binasa, illa wajhahu, kecuali wajah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hayahnya manusia, kehidupannya manusia itu mashubatun bid'afin, dibarengi oleh adanya kelemahan. Sebagaimana Allah katakan wa khuliqal insanu dha'ifa, manusia itu diciptakan dalam keadaan lemah. Wa sama subhanahu nafsahu aliman. Allah namakan, contoh yang lain, Allah namakan dirinya alim, maha mengetahui. Sebagaimana Allah katakan dalam surat Al-Anfal ayat 61, innahu huwas samiul alim. Akan tetapi wasamma ba'du ibadihi aliman, Allah juga menamakan sebagian hambanya dengan kata alim. Allah katakan di surat Az-Zariyat ayat 28, wa basyaruhu bi gulamin alim. Ya. Allah berikan kabar gembira pada mereka bi gulamin alim, ya, dengan seorang pemuda yang alim, yang diketahui, maklum. Siapa pemuda ini? Ishaq alaihi salam. Wa ilmullahi mukhtassun bihi. Ya, maka alim di ayat ini dengan alim di ayat sebelumnya, di Al-Anfal itu beda maknanya. Ya, alim di ayat sebelumnya itu kembalinya kepada Allah. Alim di ayat yang kedua ini kembalinya kepada Ishaq, manusia. Wa ilmullah mukhtassun bihi, ilmunya Allah itu khusus untuk Allah. Di ayat pertama, bahwa ilmun kamilun, ilmunya Allah itu adalah ilmu yang sempurna, ghairu masbukin bijahlin, tidak dibarengi, tidak diiringi dengan kejahilan, wala yalhaquhu nisyanun, tidak diiringi oleh sifat lupa, wala ya'tarihi naqsun, tidak diselingi oleh kekurangan, bi khilafi ilmil insan, beda dengan ilmunya manusia, fa innahu ilmun naqisun, karena ilmunya adalah ilmu yang terbatas, ilmu yang kurang. Allah katakan wa ma utitum minal ilmi illa qalila, dan tidaklah kalian diberikan dari ilmu kecuali hanya sedikit. Masbukun bijahlin, ilmu manusia itu juga diawali oleh adanya kebodohan. Manusia awalnya bodoh baru menjadi alim, mengetahui. Nggak ada orang lahir langsung alim, ya.
Allah katakan surat An-Nahl ayat 78, "Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a." Dan Allah yang mengeluarkan kalian. Allah yang telah mengeluarkan kalian dari perut-perut ibu kalian, dari rahim-rahim ibu kalian. La ta'lamuna syai'an. Kalian tidak mengetahui sesuatu apapun. Wa ailun ila qusurin wa dha'fin. Dia akan menuju kepada kekurangan dan kelemahan. Ya, manusia walaupun mengetahui, pengetahuannya itu nanti akan berkurang, melemah dan melemah, begitu seterusnya. Nah, Allah katakan surat An-Nahl ayat 70, "Wa minkum man yuraddu ila ardalil umuri likai la ya'lama ba'da ilmin syai'a." Likai la ya'lama ba'da ilmin syai'a. Di antara manusia, di antara kalian ada yang yuraddu, dikembalikan kepada ardalil umur yang ardal, yang razil. Likai la ya'lam, agar kalian tidak mengetahui ba'da ilmin syai'a, setelah kalian mengetahui, agar kalian tidak mengetahui sesuatu pun setelah kalian mengetahui. Ini menunjukkan pengetahuan yang kita punya pada hari ini itu tidak akan bertahan lama. Ketika antum sudah tua, sudah pikun, pengetahuan itu akan hilang. Bahkan nama antum sendiri antum akan lupa. Atau kalau misalkan terjadi kecelakaan, amnesia, dan tidak ingat, lupa ingatan, kan hilang. Tapi ilmunya Allah tidak seperti itu. Wasama subhanahu nafsahu haliman. Di ayat yang lain Allah namakan dirinya dengan kata haliman. Contoh selanjutnya, innahu kana haliman ghafura. Halim artinya maha lemah lembut. Ya. Innahu kana haliman ghafura. Wasama ba'da ibadihi haliman. Allah juga menamakan sebagian hambanya dengan kata halim. Fabasyarnahu bi gulamin halim. Kalau tadi alim, sekarang halim. Yakni Ismail. Halim ini adalah Ismail. Walaisal halim kal halim. Ya. Dan tidaklah halim di ayat yang kedua ini sama dengan halim di ayat yang pertama. Ismail memang seorang manusia yang lemah lembut hatinya. Akan tetapi kelemah lembutannya tentu tidak bisa disamakan dengan kelemah lembutan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian ayat selanjutnya, di contoh selanjutnya, wasamma nafsahu sami'an basira. Allah namakan dirinya dengan yang maha mendengar dan maha melihat. Allah katakan, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adl. Innallaha ni'ma ya'idzukum bih. Innallaha kana sami'an basira. Sungguhnya Allah itu maha mendengar lagi maha melihat. Wa samma ba'da khalqihi sami'an basira. Allah juga menamakan sebagian manusia, sebagian makhluk dengan nama Sami'an dan Basira. Allah katakan di surat Al-Insan ayat 2, inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtali faja'alnahu sami'an basira. Sesungguhnya khalaqnal insana, telah kami ciptakan manusia, ya, telah kami ciptakan manusia min nutfatin, dari nutfah. Nutfahnya air mani, ya, azakumullah. Allah ciptakan kalian dari air mani amsyajin, ya, dari air mani yang amsyaj. Amsyaj artinya yang bercampur, ya. Nabtalihi, ya, yang kami hendak mengujinya. Nah, diuji gitu manusia itu dengan apa namanya, dengan perintah dan larangan. Ya, kemudian Allah katakan faja'alnahu sami'an basira. Jadi Allah ciptakan kita dari air mani, setetes air mani yang bercampur menjadi segumpal darah, segumpal daging, menjadi manusia. Kemudian Allah jadikan kita sami'an basira, bisa mendengar dan bisa melihat. Nah, walaisa sami'u kas-sami'i, maka mendengarnya manusia tidak sama dengan mendengarnya Allah. Walal basiru kal basiri. Nah, melihatnya Allah juga tidak sama dengan melihatnya kita. Wasamma nafsahu bir-ra'ufir rahim. Allah juga menamakan dirinya dengan Ar-Ra'uf Ar-Rahim. Ya. Ar-Ra'uf itu artinya sama, ya, rafah, yang memiliki rafah, yang memiliki kelembutan hati. Allah katakan di surat Al-Baqarah ayat 143, innallaha bin-nasi la-ra'ufur rahim. Sungguhnya Allah itu penyayang atau maha lembut kepada manusia dan maha penyayang. Wasamma ba'da ibadihi bir-ra'ufir rahim. Allah juga menamakan sebagian makhluknya dengan Ar-Ra'uf Ar-Rahim. Allah katakan di Quran surat At-Taubah ayat 128, laqad ja'akum rasulun min anfusikum, ya, sungguh telah datang kepada kalian, kepada kamu sekalian, seorang rasul dari kaum kalian sendiri. Azizun 'alaihi ma 'anittum. Aziz artinya berat, ya. Berat terasa olehnya penderitaan yang kalian alami.
azizun alaihi, ya, azizun alaihi ma anittum, ya, harisun alaikum, dia itu sangat apa? Haris artinya sangat menginginkan, ya. Sangat menginginkan. Menginginkan apa? Keimanan kalian. Telah kami utus kepada kalian, telah datang kepada kalian seorang utusan dari kalangan kalian itu sendiri. Azizun alaihi, berat bagi dia. Berat bagi dia dakwah ini untuk mengajak kalian kepada keimanan itu. Ma'anittum, apa yang kalian ingkari darinya. Alaikum, sedangkan dia itu sangat menginginkan kebaikan kepada kalian. Ya. Alaikum bil mu'minina raufur rahim. Ya. Dan Rasul ini sifatnya adalah dia sangat penyantun dan penyayang terhadap orang-orang yang beriman. Dia lemah lembut, penyayang kepada orang-orang yang beriman. Berarti di sini Allah sifati Nabi dengan kata rauf. Ya, walaysa ar-raufu kar-raif wala ar-rahimu kar-rahim. Maka sifat penyantun dan lemah lembutnya Nabi tentu tidak sama dengan sifat penyantun dan lemah lembutnya Allah Subhanahu wa taala. Baik, ada sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.